Sekilas tentang penampung air hujan atau PAH. Tahukah kamu jika kita bisa memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih? Indonesia merupakan negara kepulauan dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Sementara itu, Kabupaten Pandeglang memiliki curah hujan antara 2.000 sampai 4.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan 3.814 mm dan mempunyai 177 hari hujan rata-rata per tahun. Itu artinya, Kabupaten Pandeglang memiliki potensi curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Maka dari itu, yuk kita manfaatkan potensi tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat bangunan penampung air hujan atau PAH. Tahukah kamu apa itu bangunan penampung air hujan? Bangunan penampung air hujan atau PAH merupakan bagian dari sistem pemanfaatan air hujan atau SPAH yang bertujuan untuk memanfaatkan air hujan sebagai sumber air guna kepentingan industri. Tahukah kamu kalau air hujan bisa digunakan untuk kepentingan sehari-hari? Yang pertama, memenuhi kebutuhan air bersih. Masyarakat bisa menghemat pengeluaran tiap bulannya, karena tidak perlu membeli air pada musim hujan dan beberapa bulan di musim kemarau selama tampungan air masih tersedia. Yang kedua, untuk beternak ikan. Masyarakat dapat membuat kolam ikan dengan plastik atau terpal pada tanah galian persegi, selanjutnya digunakan untuk beternak ikan dengan menggunakan air hujan yang dialirkan ke kolam tersebut. Yang ketiga, untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Masyarakat dapat membuat area bercocok tanam sederhana di sekeliling rumah. Hal ini dapat menghemat pengeluaran dalam membeli sayur atau bahkan dapat menjual sayur dan buah hasil panennya. Yang keempat, pembuatan aki. Dengan beberapa zat tambahan serta diolah dengan teknologi dan cara tertentu, air hujan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan aki. Lalu, bagaimana cara kita untuk memulai memanfaatkan air hujan? Terdapat 4 poin utama dalam membangun penampung air hujan atau PAH. Yang pertama, memahami kebutuhan. Maksud dari memahami kebutuhan ialah kita sebagai perencana semestinya menentukan sejak awal tujuan penggunaan air hujan seperti untuk kepentingan air bersih keluarga, untuk bercocok tanam, untuk beternak ikan, dan masih banyak lagi. Kedua, memahami kondisi lingkungan. Maksud dari memahami kondisi lingkungan ialah kita harus memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas air hujan kita, seperti tumbuhan yang mengganggu saluran penampung air hujan, partikel-partikel halus pada atap, seperti debu, pasir, abu vulkanik, dan lain-lain, serangga-serangga, seperti nyamuk, lalat, dan lain-lain, potensi tumbuhnya lumut, pergantian musim, dan hal-hal lainnya. Ketiga, menerapkan tahapan dalam memanen air hujan. Dalam memanen air hujan terdiri dari 8 tahapan, yaitu pertama, membatasi sumber kontaminasi. Kedua, merencanakan volume kebutuhan. Ketiga, menyaring daun dan serpihan-serpihan. Keempat, mengalihkan penampungan air hujan.
Kelima, mengamankan sistem penampungan. Keenam, mengelola genangan air yang terjadi. Ketujuh, pertimbangkan pemasangan jaring untuk keamanan. Dan kedelapan, melakukan pengamatan dan pemeliharaan berkala. Dan yang keempat, mendesain dan memasang sistem penampungan. Maksud dari mendesain dan memasang sistem penampungan adalah kita harus melaksanakan desain serta pemasangan sesuai dengan standar yang sudah ada, agar kualitas air hujan yang ingin kita manfaatkan tetap terjaga. Selain itu, penampung air hujan atau PAH terdiri dari dua tipe. Yang pertama, bak tandon di atas permukaan tanah. Dan yang kedua, bak tandon di bawah permukaan tanah. Tertarik dengan penampung air hujan? Untuk penjelasan lebih lanjut ada di e-book ini.